Haters, apa kabar ya? Setelah nama Salma Salsabila masuk di banyak kategori Anugerah Musik Indonesia 2024, single Bunga Hati dan Boleh Juga menggendong banget sih. Total 2 single ini masuk ke 6 kategori dan 9 nominasi. Bahkan Bunga Hati dan Boleh Juga harus bertarung ya di situ satu sama lain di satu kategori. Jadi ini gambaran yang sangat jelas bagaimana seorang penyanyi, lagu, musisi, dan tim produksi yang berkualitas saling bertemu. Dan hasilnya ya seperti ini. Mereka mendominasi AMI Award terutama untuk segmen pop ya. Gue akan jabarkan sedikit biar nggak salah paham dan biar nggak simpang siur. Karena ada juga beberapa yang gue lihat agak salah mendefinisikan kategori-kategori ini ya. Kategori yang subjeknya sama itu ada 2. Yang pertama, artis solo wanita pop terbaik. Ini adalah tier paling atas ya di AMI Award, kategori paling bergengsi dan gak sembarangan orang bisa masuk. Lu harus punya musikalitas, lagu lu harus berkelas dan produksinya pun harus berkualitas. Baru lu bisa masuk ke nominasi ini gitu. Jadi ini kategori yang Salma bisa aja masuk setiap tahun dan bisa menang berkali-kali. Seingat gua, Yura Yunita itu sering banget menang di kategori ini. Tapi ya itu, saingannya pasti sangat berat karena benchmark yang tadi gue sebutin. Makanya jadi nominasi aja di kategori ini, itu artinya lu udah top 5 lah penyanyi pop terbaik se-Indonesia. Yang kedua, karya produksi terbaik-terbaik. Di sini Salma juga membawa dirinya jadi nominasi bersama single Bunga Hati ya. Terakhir udah 30 juta views di YouTube, sempat top chart juga di Spotify. Intinya ini emang Bunga Hati ini karya yang paling berimpact lah buat karir Salma ya. Dan selain 2 kategori yang Salma secara langsung jadi subjeknya, ada 4 kategori lagi di mana single Salma yaitu Bunga Hati dan Boleh Juga masuk sebagai nominasi. Yang pertama itu di pencipta lagu pop terbaik. Di sini 2 single Salma, Bunga Hati dan Boleh Juga saling bertarung. Ada Clara Riva dan Lali Ilmanino di situ di belakang 2 single itu. Terus yang kedua, penata musik pop terbaik. Lagi-lagi Bunga Hati dan Boleh Juga saling tarung ya. Keduanya masuk di sebagai nominasi. Subjeknya ada Sik untuk Bunga Hati dan Lali Ilmanino untuk lagu Boleh Juga. Khusus kategori ini gua mungkin milih Boleh Juga ya menang karena secara aransemen gokil banget sih lagu itu. Yang ketiga, produser rekaman terbaik. Lagi-lagi Bunga Hati dan Boleh Juga masuk sebagai nominasi. Dan lagi-lagi ada Sik ketemu Lali Ilmanino. Dan yang terakhir, yang keempat, kategori tim produksi suara terbaik. Kembali lagi Bunga Hati masuk nominasi dan subjeknya kali ini Dimas Pradipta ya. Sebagai orang yang atau tim yang memixing dan mastering lagu ini. Jadi seperti yang gue bilang di X, penciptaan, penataan, karya produksi jelas tidak bisa dipisahkan dari lagunya. Dalam konteks AMI Award, sebuah lagu juga nggak bisa dipisahin dengan penyanyinya gitu. Maka statement bahwa Salma masuk ke 6 kategori untuk 9 nominasi AMI 2024 adalah statement yang sangat valid. Tapi sekali lagi gue ingatkan, tolong banget nih ya, jangan sampai over juga gitu. Bahwa masuknya Salma ke 6 kategori dan 9 nominasi itu bukan berarti dia semua yang ambil pialanya. Nggak gitu. Jadi dari 6 kategori itu, Salma yang sebagai subjek atau si penerima penghargaan nominasi itu ada di artis solo, wanita pop terbaik, dan karya produksi terbaik-terbaik. Sisanya di 4 kategori lain, subjeknya adalah pencipta lagu, penata musik, produser, dan tim produksi. Jadi tolong banget, jangan dibilang Salma semua, karena kita harus menghargai mereka-mereka yang di belakang layar. Ada Clara Riva, ada Lali Ilmanino, ada Sik, dan ada Dimas Pradipta. Mereka orang-orang yang tentu sangat berjasa atas pencapaian Salma di AMI Award ini. Satu hal yang ingin gue garis bawahi adalah bahwa betapa Salma dibesarkan dan membesarkan sekelilingnya, di mana dia nggak hanya membawa diri sendiri, tapi juga ikut membuat orang-orang yang bekerja sama dengannya masuk ke nominasi AMI. Yang mungkin ada di antara mereka yang belum pernah jadi nominasi selama ini. Itu sebuah prestasi yang tidak tertulis ya. Dan buat gue itu hal yang paling berharga sebenarnya. Terakhir gue mau bilang, apapun hasil dari AMI Award bulan Desember nanti, harusnya nggak masalah ya. Karena kalau gue pribadi mengukur prestasi Salma itu bukan dari jumlah award, bukan dari jumlah piala. Karena piala itu hanya bukti kalau lu pernah menang sesuatu, bukan sebagai bukti kalau lu berprogres gitu. Gue malah mengukur Salma berdasarkan pencapaian panggungnya, kayak Java Jazz, dan konsistensi kualitas karya
yang pada akhirnya membawa dia menjadi atau meraih banyak nominasi di AMI. Begitupun dengan lagu Rumah ya, yang belum masuk nominasi tahun ini. Seperti yang gue bilang juga di X, Rumah itu diciptakan Salma bukan untuk jadi nominasi AMI, tapi lagu itu dia ciptakan untuk kedua orang tuanya. Tapi kita nggak pernah tahu ya. Tahun depan, gue yakin sih dia akan masuk di banyak kategori lagi sih. Ya buat haters ya sabar aja sih. Yang sabar nyari-nyari bahan buat nyerah Salma karena makin kesini kayak makin rusak gitu. Oke, sekian yang pengen gue sampaikan, dan seperti biasa buat teman-teman yang berkenan untuk mengapresiasi atau mendukung gue sebagai konten kreator, boleh mengirimkan donasi melalui link yang ada di profile, karena itu akan sangat membantu gua. Sekian dari gua dan sampai jumpa di video berikutnya.